Assalamualaikum teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Rovita Juliana. Saya dari Prodi Tadris Bahasa Inggris 1. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari UTS semester ganjil yang telah diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah Pancasila, yaitu Bapak Habib Anwar Al-Ansori, Magister Pendidikan. Pertanyaan yang pertama, jelaskan Pancasila ditinjau dari dasar historis, filosofis, sosiologis, dan yuridis. Jawabannya, landasan historis. Landasan historis adalah fakta-fakta sejarah yang dijadikan dasar bagi pengembangan pendidikan Pancasila, baik menyangkut formulasi tujuan, pengembangan materi, rancangan model, pembelajaran, dan evaluasinya. Berdasarkan landasan historis, Pancasila dirumuskan dan memiliki tujuan yang dipakai sebagai dasar negara Indonesia. Proses perumusannya diambil dari nilai-nilai pandangan hidup masyarakat. Fakta historis tersebut membentang mulai dari kehidupan prasejarah, sejarah Indonesia lama, masa kejayaan nasional, perjuangan bangsa Indonesia melawan sistem penjajah, proklamasi kemerdekaan, hingga perjuangan mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Indonesia. Kedua, pandangan filosofis. Landasan filosofis adalah penggunaan hasil-hasil pemikiran filsafat Pancasila untuk mengembangkan pendidikan Pancasila. Secara praktis, nilai-nilai tersebut berupa pandangan hidup atau filsafat hidup berbangsa. Pancasila yang merupakan filsafat negara harus menjadi sumber bagi segala tindakan para penyelenggara negara, menjadi jiwa dari perundang-undangan yang berlaku bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuan pendidikan Pancasila menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang juga tercantum di dalam SK Dirjen Dikti ialah guna menunjukkan arah tujuan pada moral dan diharapkan dapat terrealisasi di kehidupan bermasyarakat setiap hari, yakni tingkah laku yang memperlihatkan iman serta takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa atau keyakinan masing-masing, bertingkah laku kerakyatan dengan selalu mendahulukan kepentingan umum. Tujuan pendidikan Pancasila menjadi sebuah sarana dalam mengerti, memahami, serta mendalami makna Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat sangatlah penting. Hal ini sesuai dengan cita-cita serta tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Yang ketiga, landasan sosiologis. Bangsa Indonesia yang penuh kebinekaan terdiri atas lebih dari 300 suku, bangsa yang tersebar di lebih dari 17.000 pulau. Secara sosiologis telah mempraktikkan Pancasila karena nilai-nilai yang terkandung di dalamnya merupakan kenyataan-kenyataan atau material, formal, dan fungsional yang ada dalam masyarakat Indonesia. Kenyataan objektif ini menjadikan Pancasila sebagai dasar yang mengikat setiap warga bangsa untuk taat pada nilai-nilai instrumental yang berupa norma atau hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan, jurisprudensi, dan traktat, maupun yang tidak tertulis seperti adat istiadat, kesepakatan, atau kesepamahaman dan konvensi. Yang keempat, landasan yuridis. Landasan yuridis menyangkut aturan perundang-undangan yang mendasari pelaksanaan pendidikan Pancasila. Pancasila secara yuridis konstitusional telah secara formal menjadi dasar negara sejak dituangkannya rumusan Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Secara hierarkis, landasan yuridis dapat ditelusuri dari Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang
peraturan pemerintah, keputusan menteri, keputusan direktur jenderal, dan lain-lain. Untuk pertanyaan yang kedua, yang pertama, jelaskan kedudukan dan fungsi Pancasila. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa, memiliki fungsi yang utama sebagai dasar negara Indonesia dalam kedudukannya. Yang demikian, Pancasila menempati kedudukan yang paling tinggi sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sebagai sumber hukum dasar nasional dalam tata hukum Indonesia. Yang selanjutnya, Pancasila sebagai ideologi negara. Arti Pancasila sebagai ideologi negara secara lebih luas adalah visi atau arah kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Visi tersebut adalah terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Dan yang terakhir, Pancasila sebagai sistem filsafat. Sedangkan Pancasila sebagai sistem filsafat adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerja sama antara sila yang satu dengan sila yang lainnya untuk tujuan tertentu dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh yang mempunyai beberapa inti sila, nilai, dan landasan yang mendasar. Pertanyaan yang ketiga yaitu jelaskan 5 prinsip Pancasila sebagai etika politik. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan berasal dari kata Tuhan, Sang Pencipta seluruh alam. Yang Maha Esa berarti Maha Tunggal, tidak ada sekutu dalam zatnya, sifatnya dan perbuatannya. Atas keyakinan demikianlah maka negara Indonesia berdasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa, dan negara memberikan jaminan sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya untuk beribadat dan beragama bagi semua warga tanpa kecuali. Tidak boleh ada yang sikap dan perbuatannya yang anti ketuhanan yang Maha Esa dan anti keagamaan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang 1945 pasal 29 ayat 1 dan ayat 2. Prinsip yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan berasal dari kata manusia, yaitu makhluk yang berbudaya dan memiliki potensi pikir, rasa, karsa, dan cipta dengan akal nuraninya. Manusia menyadari nilai-nilai dan norma-norma. Adil berarti wajar, yaitu sepadan dan sesuai dengan hak dan kewajiban seseorang. Beradab kata pokoknya adalah adab, sinonim dengan sopan, berbudi luhur, dan susila. Beradab artinya berbudi luhur, berkesopanan, dan bersusila. Hakikatnya terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea pertama, yaitu bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Selanjutnya dijabarkan dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang ketiga, Persatuan Indonesia. Persatuan berasal dari kata satu, artinya yaitu utuh, tidak terpecah-pecah. Persatuan mengandung pengertian bersatunya bermacam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan. Sila Persatuan Indonesia ini mencakup persatuan dalam arti ideologis, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hankam. Hal ini sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea yang keempat, yaitu yang berbunyi, kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Selanjutnya, lihat batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Kata rakyat yang menjadi dasar kerakyatan yaitu sekelompok manusia yang berdiam dalam satu wilayah tertentu. Sila ini bermaksud bahwa Indonesia menganut sistem demokrasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini berarti bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat.
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Berarti bahwa rakyat dalam melaksanakan tugas kekuasaannya ikut dalam pengambilan keputusan-keputusan sebagaimana dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yaitu maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Selanjutnya lihat pokok pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan baik material maupun spiritual. Seluruh rakyat berarti semua warga negara Indonesia baik yang tinggal di dalam negeri maupun yang tinggal di luar negeri. Hakikat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dinyatakan dalam alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu dan perjuangan kemerdekaan kebangsaan Indonesia, negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Ke pertanyaan yang terakhir yaitu keempat, jelaskan norma-norma yang terdapat dalam Pancasila. Norma pertama yaitu norma agama. Apa itu norma agama? Norma agama disebut juga norma religi atau kepercayaan. Norma kepercayaan atau keagamaan ini ditunjukkan kepada kehidupan untuk dapat beriman. Norma tersebut ditunjukkan terhadap kewajiban manusia kepada Tuhan serta juga dirinya sendiri. Sumber norma tersebut adalah ajaran-ajaran kepercayaan atau keagamaan yang oleh pengikut-pengikutnya itu dianggap ialah sebagai perintah Tuhan. Dan norma yang kedua, norma moral atau norma etik. Norma moral atau etik ini disebut juga norma kesusilaan atau etika atau juga budi pekerti. Norma moral atau etik adalah suatu norma yang paling dasar. Norma moral ini menentukan bagaimana sih kita dapat menilai seseorang. Norma kesusilaan tersebut berhubungan dengan manusia, ialah sebagai individu dikarenakan menyangkut kehidupan pribadi. Asal atau juga sumber norma kesusilaan ialah dari manusia itu sendiri yang bersifat otonom serta juga tidak ditunjukkan kepada sikap lahir namun ditunjukkan kepada sikap batin manusia. Sanksi atau juga pelanggaran norma moral atau etik ini berasal dari diri sendiri. Yang ketiga, norma kesopanan. Norma ini disebut juga norma sopan santun, tata krama, adat atau juga norma fatsoen. Norma kesopanan ini didasarkan dari suatu kebiasaan, kepatuhan atau juga kepantasan yang berlaku di dalam masyarakat. Daerah yang berlakunya norma kesopanan itu sempit serta terbatas secara lokal atau juga pribadi. Sopan santun di suatu daerah tersebut tidak sama dengan daerah lainnya, berbeda pada lapisan masyarakat, berbeda juga dengan sopan santunnya. Sanksi atau pelanggaran norma kesopanan ini juga berasal dari masyarakat setempat atau masyarakat itu sendiri. Dan norma yang terakhir yaitu norma keempat adalah norma hukum. Norma hukum tersebut berasal dari luar diri tiap manusia. Norma hukum itu berasal dari kekuasaan dari luar diri manusia yang memaksakan pada kita. Masyarakat dengan secara resmi atau negara diberi kuasa untuk dapat memberikan sanksi atau juga menjatuhkan suatu hukuman. Dalam hal ini, pengadilan ialah sebagai lembaga yang mewakili masyarakat resmi untuk dapat menjatuhkan suatu hukuman. Jadi ini norma yang terakhir ini berasal dari negara.